Dan saya berkesempatan untuk berdiskusi langsung dengan Kepala Unit 2 Subdit 3 Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri terkait tindak pidana dan regulasi hukum terhadap kasus kriminalitas geng motor di Indonesia. Pak Dodi, terima kasih Bapak telah meluangkan waktunya bersama kami untuk berdiskusi mengenai kriminalitas geng motor yang terjadi di Indonesia, Pak. Baru-baru saja ada terjadi di Padang dan di Medan, begitu, yang menjadi korban itu salah satu anggota TNI, dan yang di Padang juga hingga lengannya putus, begitu Pak. Kalau menurut Bapak sendiri, tanggapan Pak Dodi terkait fenomena geng motor di Indonesia itu bagaimana, Pak? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kalau menurut saya sendiri, yang namanya geng motor ini kan sebenarnya fenomena yang sudah lama ada ya. Nah, kita memang dari kepolisian berusaha melakukan upaya-upaya mitigasi, dan tentunya ini tidak oleh Barreskrim sendiri. Upaya terhadap penanggulangan geng motor sendiri ada beberapa klasifikasi ya. Ada upaya yang dilakukan secara preemptif. Artinya kita berusaha memberikan himbauan untuk menghilangkan niat seseorang untuk melakukan kejahatan yang terkait dengan geng motor. Ada juga upaya-upaya preventif, biasanya melalui patroli, untuk mencegah adanya kesempatan terjadinya kejahatan. Nah, di sini di Barreskrim, sesuai dengan fungsi kami bergerak dalam fungsi represif, artinya penindakan. Nah, itulah memang tugas Barreskrim apabila memang terjadi suatu kejahatan, khususnya dalam hal ini ya, dalam konteks ini adalah terkait dengan geng motor, ya tentunya kami akan melakukan penyelidikan, penyidikan untuk bisa menuntaskan kasus tersebut. Kalau Pak Dodi melihat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mungkin, bagaimana Pak presentasi dari kasus-kasus geng motor ini? Apakah ada motif atau modus baru? Dari data yang kami kumpulkan, sumbernya dari Pusiknas, memang ada kecenderungan kenaikan kasus dalam 5 tahun belakangan ini. Motifnya sendiri bermacam-macam, ada yang memang karena dendam, ada juga motif ekonomi, kemudian ada memang yang terjadi begitu saja, mungkin karena ketemu di jalan, kemudian saling ejek, kemudian terjadilah tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan dalam hukum pidana. Jadi memang trennya masih memang ada peningkatan selama 5 tahun ini. Dan memang mengalami peningkatan begitu ya Pak? Dan cenderung lebih anarkis begitu ya? Terutama sejak adanya sosial media, Pak. Jadi ya, mereka juga menunjukkan eksistensinya begitu. Ya, saya kira memang perkembangan media sosial yang begitu masif ya, begitu masif. Sekarang siapapun bisa mengakses media sosial. Memang ada motif juga dari mereka ini terkait dengan eksistensi. Kalau kita lihat, memang ada anggota geng motor ini yang usianya masih di bawah umur, artinya dia belum masuk kategori dewasa. Nah, memang ada kecenderungan untuk mereka menunjukkan eksistensi dirinya. Seperti misalnya dengan berkumpul, kemudian dia live di media sosial, ya kira-kira seperti itulah. Komunitas ini, kemudian apabila dia melakukan hal-hal yang melanggar norma-norma, inilah yang kemudian dicap oleh masyarakat, oh ini geng motor ini. Konotasinya menjadi negatif. Nah, sanksi pidana adalah pada perbuatan yang dilakukan oleh mereka, bukan pada komunitasnya. Jadi pada saat komunitas motor ini ternyata dia justru berbuat yang positif, ya nggak ada masalah. Tapi pada saat dia sudah mengganggu keamanan, melakukan suatu tindak pidana, disitulah kita akan bertindak. Ya, tadi Bapak juga menyebut banyak dari beberapa kasus yang memperlihatkan bahwa para anggotanya tersebut masih di bawah usia, begitu Pak, masih di bawah umur. Ya. Nah, itu sanksi pidananya bagaimana Pak? Kita memiliki sistem peradilan tersendiri, perlakuannya memang terpisah, beda dengan perlakuan antara anak dan dewasa. Nah, tapi tetap bahwa apabila anak ini memang melanggar ketentuan hukum yang ada, kita akan proses, namun memang dengan cara-cara yang khusus yang membedakan antara anak dan orang dewasa. Itu juga sempat menjadi kontradiksi begitu ya Pak, karena kan para anggotanya ini kan masih anak-anak begitu ya, masih dibilang di bawah umur. Tapi mereka bertindak seakan-akan melebihi orang dewasa begitu anarkisnya. Ya, terkadang memang ada fenomena seperti itu, ya itu memang menjadi tugas kita bersama. Kalau kami sih berpendapat bahwa memang seharusnya pengawasan utama dari para anak ini ya ada pada keluarga. Jadi semestinya lazimnya orang tua maupun keluarga terdekat ini ikut membantu dalam mengawasi anak-anaknya, putra-putrinya. Tapi kalau berdasarkan pengalaman Pak Dodi sendiri, bagaimana proses pendidikannya Pak?
tahapan-tahapan dari proses penyelidikannya? Oke, jadi biasanya kita akan menerima informasi terlebih dahulu ya, Mbak ya. Terlebih dahulu apa sih kejadian yang ada gitu. Nah, dari situ dari tim kemudian akan membuat berbagai macam administrasi terkait dengan penyelidikan. Kemudian biasanya kami akan turun ke lapangan untuk melakukan interview ke saksi-saksi, mengumpulkan bukti-bukti yang ada. Apabila ini memang dirasa sudah cukup, berdasarkan 2 alat bukti memang terjadi suatu tindak pidana, maka kami akan menaikkan ke tingkat penyidikan. Gitu. Butuh tahap mana sampai akhirnya bisa dibilang itu masuk ke tahap penyelidikan, Pak? Jadi kalau dari sisi pembuktian ya tentunya itu berdasarkan 2 alat bukti yang cukup. 2 alat bukti ini memang diatur dalam KUHP pasal 184, di situ ada beberapa kategori. Begitu kami merasa ada 2 yang sudah terpenuhi, maka akan dinaikkan ke penyidikan. Seperti apa itu 2 alat bukti ya, Pak? Saksi misalnya, kemudian di sana ada juga mungkin di 184 ada saksi, surat petunjuk, keterangan terdakwa, kemudian ahli. Nah, jadi di antara 5 itu begitu kita sudah merasa 2 cukup, maka itu sudah bisa ditingkatkan ke penyidikan. Tapi sampai di batas mana, Pak Dodi? Ini kan banyak yang bilang juga kalau itu hanya sebatas kenakalan remaja begitu ya. Kalau menurut Pak Dodi sendiri sampai batas mana bisa dianggap sebagai kriminalitas? Ya pada saat itu sudah memenuhi unsur dalam suatu kejahatan, ya saya kira bisa dikategorikan sebagai kriminalitas. Itu artinya bisa ditindak pidana kalau begitu ya? Bisa. Meskipun masih di bawah umur? Bisa. Tapi tentu tadi yang saya sampaikan caranya berbeda dengan orang yang dewasa. Dan anak-anak juga cenderung masih belum memiliki SIM begitu ya untuk mengendarai motor. Itu seperti apa, Pak, mekanismenya? Kalau di kami, seperti saya sampaikan di awal tadi kan kami fungsi represif di Bareskrim. Nah, terkait dengan tata tertib penggunaan kendaraan bermotor, tentunya ada fungsi yang lebih berkompeten, yaitu di fungsi lalu lintas. Tapi saya yakin teman-teman di lalu lintas pun apabila menemukan seperti ini juga tidak akan tinggal diam, pasti akan melakukan langkah-langkah untuk mencegah hal tersebut. Bapak juga tadi menyebut dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, trennya cenderung meningkat begitu ya? Iya, betul. Lalu langkah pengawasan seperti apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian, mungkin berkolaborasi dengan stakeholder terkait lainnya? Seperti apa mekanismenya? Pasti, kami akan memonitor ya, apa kejadian-kejadian maupun informasi yang ada di lapangan atau di wilayah. Dan tentunya kami kan memiliki rekan-rekan yang ada di Polda, di Polres, dan di Polsek. Pada saat itu ada indikasi atau informasi terkait dengan kriminalitas, dalam konteks ini adalah geng motor, tentunya kami akan berkoordinasi, kemudian kita akan saling sharing ini untuk memastikan ini kejadiannya apa gitu. Kalau perlu kita akan turun bersama-sama untuk melakukan pengungkapan. Dan jika ada masyarakat mungkin yang ingin melapor jika ada kejadian atau peristiwa anarkis dari geng motor ini bisa melapor kemana, Pak? Apakah ada hotline khusus? Kemana saja di polisi, kantor kepolisian terdekat bisa, atau mungkin kita kan punya 110, nah bisa kontak ke sana, nanti pasti akan ditindaklanjuti. Oke, terima kasih Pak Dodi atas waktunya, Pak. Semoga kasus dari geng motor ini dapat berkurang begitu ya. Amin, makasih. Demikian Polisi Menjawab edisi kali ini. Polisi Menjawab hadir untuk menuntaskan pengetahuan publik akan berbagai informasi terkini, membuka kebenaran dan akurasi sebuah informasi. Saya Mentari Tanzil, pamit undur diri, sampai jumpa dan salam presisi.